Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kolbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, disehatkan, sehat walafiat ya, sehat lahir batin, dan mudah-mudahan kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin Allahumma amin. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang keutamaan dari Al-Quran ya. Al-Quran merupakan kalam Allah, ia terjaga dari segala bentuk kekurangan, baik itu kalimat-kalimatnya, susunannya, maupun isi kandungannya, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan selalu menjaga kemurniannya ya. Itu terdapat di surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Itu ya, syadaqallahul azim, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya ya sahabatku semuanya. Selanjutnya mungkin kalian bertanya ya, mengapa Allah selalu menjaga kemurnian dari Al-Quran? Tentu karena Al-Quran merupakan pedoman umat manusia ya. Selain itu Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Nah, apa saja keutamaan Al-Quran? Berikut ini diantaranya ya sahabatku. 1. Al-Quran adalah cahaya ya. Al-Quran itu adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup seorang hamba dan menuntunnya menuju keselamatan. Adalah cahaya Al-Quran dan cahaya iman. Keduanya dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 52, yang artinya adalah, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran ya, dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Yang kedua yaitu Al-Quran adalah petunjuk, yaitu di Al-Quran surah Al-Isra ayat 9, yang artinya adalah sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar ya. Itu ya sahabatku semuanya. Selanjutnya, oleh sebab itu merenungkan ayat-ayat Al-Quran merupakan pintu gerbang hidayah bagi kaum yang beriman. Allah berfirman di surah Shad ayat 29, yang artinya adalah, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka merenungi ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang punya pikiran ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah menerangkan bahwa maksud dari mengikuti petunjuk Allah ialah membenarkan berita yang datang darinya, tidak menentangnya dengan segala bentuk syubhat, mematuhi perintah dan tidak melawan perintah itu dengan mempertuturkan kemauan hawa nafsu ya. Selanjutnya yang nomor 3, Al-Quran adalah rahmat atau obat ya, terdapat di surah Yusuf ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fis suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'minin, yang artinya adalah
Wahai umat manusia, sungguhnya telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu terdapat di surah Yunus ayat 57. Selanjutnya hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam satu rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan, kasih sayang akan meliputi mereka. Para malaikat pun akan mengelilingi mereka dan Allah pun akan menyebut nama-nama mereka di antara para malaikat yang ada di sisinya ya. Jadi jika ada kumpulan di suatu rumah Allah, yaitu di masjid gitu ya, sahabatku semuanya, di sana ada kumpulan orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran ya. Nah, di sana itu dikelilingi oleh para malaikat Allah ya, dan Allah akan menyebut-nyebutnya di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya ya, sahabatku. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu Al-Quran dan perniagaan yang tidak akan merugi ya. Allah berfirman di surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarzuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka berharap akan suatu perniagaan yang tidak akan merugi. Surah Fatir ayat 29. Selanjutnya nomor 5 adalah Al-Quran dan kemuliaan sebuah umat ya. Dari Amir bin Wasilah, dia menuturkan bahwa suatu ketika Nabi bin Abdul Haris bertemu dengan Umar di Usfan, sebuah wilayah di antara Mekah dan Madinah. Pada waktu itu Umar mengangkatnya sebagai gubernur Mekah. Maka Umar pun bertanya kepadanya, siapakah yang kamu angkat sebagai pemimpin bagi para penduduk lembah? Nabi menjawab, Ibnu Abja. Umar kembali bertanya, siapa itu Ibnu Abja? Dia menjawab, salah seorang bekas budak yang tinggal bersama kami. Umar bertanya, apakah kamu mengangkat seorang bekas budak untuk memimpin mereka? Itu ya, sahabatku semuanya. Maka Nabi menjawab, dia adalah seorang yang menghafal kitab Allah Azza wa Jalla dan ahli di bidang tariidah atau waris ya. Umar pun berkata, adapun Nabi kalian Sallallahu alaihi wasallam memang telah bersabda, sungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum dan datangnya pula dia akan menghinakan sebagian kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim ya. Yang nomor 6 Al-Quran dan hasad yang diperbolehkan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seorang lelaki yang diberikan ilmu oleh Allah tentang Al-Quran sehingga dia pun membacanya sepanjang malam dan siang, maka ada tetangganya yang mendengar hal itu lalu dia berkata, seandainya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si fulan, niscaya aku akan beramal sebagaimana apa yang dia lakukan. Dan seorang lelaki yang Allah berikan harta kepadanya, maka dia pun menghabiskan harta itu di jalan yang benar. Kemudian ada orang yang berkata, seandainya aku diberikan sebagian apa yang diberikan kepada si fulan, niscaya aku akan beramal sebagaimana apa yang dilakukan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang nomor 7, Al-Quran adalah Al-Quran dan syafaat ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya, dari Abu Ummah Al-Baqi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya kelak ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi penganutnya ya, yang membaca Al-Quran dan mau mengamalkan isi Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku yang beriman, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nomor 8 adalah Al-Quran dan pahala yang berlipat-lipat.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang nomor 9, Al-Quran menenteramkan hati, ya, terdapat di surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Yang artinya adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka bisa merasa tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah maka hati akan merasa tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Shadaqallahul azim. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat terpilih mengenai makna mengingat Allah di sini adalah mengingat atau merenungkan Al-Quran. Hal itu disebabkan hati manusia tidak akan bisa merasakan ketentraman kecuali dengan iman dan keyakinan yang tentram di dalam hatinya. Sementara iman dan keyakinan tidak bisa diperoleh kecuali dengan menyerap atau bimbingan Al-Quran, ya. Selanjutnya yang bersepuluh adalah Al-Quran dan As-Sunnah, rujukan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya yang nomor 11 adalah Al-Quran dijelaskan oleh As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim, yang artinya adalah dan kami turunkan kepadamu az-zikr atau Al-Quran supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka itu, dan mudah-mudahan mereka mau berpikir. Surah An-Nahl ayat 44. Nah, itu sahabat-sahabatku semuanya ya tentang Al-Quran, ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya di setiap hari, siang, malam, ya sore dan petang juga, insya Allah kita selalu membaca Al-Quran dan cintailah Al-Quran. Insya Allah Al-Quran adalah akan memberikan syafaat kepada pembacanya, dan Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat untuk lahir batin kita, ya sahabatku semuanya. Dan amalkanlah isi Al-Quran, insya Allah ketika kita mau beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, ya. Intinya itu ya sahabatku semuanya. Dan selalu berzikir kepada Allah dimanapun kita berada. Ala bizikrillahi tasma'inul qulub. Camkan hanya mengingatku, kata Allah, hatimu akan tenang. Dan perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin. Allahumma amin. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.